Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang sistem breeding 5 ekor indukan dan 1 ekor pejantan. Jadi kawan-kawan sekalian, simak video ini tanpa di skip agar kawan-kawan sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, bagi kawan-kawan sekalian yang sudah memiliki indukan dan juga 1 ekor pejantan, itu bisa kita buat kandang yang mana kandang tersebut itu tidak tercampur dengan indukan-indukan lainnya dan juga basor lainnya. Jadi kita buat sekat kawan-kawan. Kita sekat kandangnya dengan perbandingan 1 ekor pejantan dan 5 ekor indukan. Jadi memang kita benar-benar khususkan tempatnya, 1 ekor pejantan dan 5 ekor indukan. Kita buat petarangan telurnya juga langsung 5 untuk indukan ini bertelur nantinya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum memiliki indukan dan juga basor, saya akan memberitahu perbandingan dan harganya. Nah, harga indukan sekarang ini itu di harga Rp80.000 yang memang benar-benar kualitasnya bagus dan juga indukan tersebut sudah layak untuk bertelur. Jadi 5 ekor indukan dikali 5 itu modal awalnya sudah Rp400.000 teman-teman sekalian. Jadi ini memang saya sarankan memang indukannya sudah bagus, sudah tidak indukan yang harga 70 sampai dengan Rp60.000. Memang harganya indukan ini sudah dibuat untuk dibreedingkan atau diambil anakannya. Nah, jadi harga indukannya tadi 80.000 dikali 5 ekor sudah menghabiskan modal Rp400.000. Nah, untuk basornya kita ambil di harga yang standar. Dia ambil di harga Rp150.000. Nah, Rp150.000 kawan-kawan sekalian 1 ekor basor. Jadi modal awal indukan tadi 400.000 ditambah 150, jadi kita totalkan semuanya itu sudah menghabiskan Rp550.000. Jadi dengan hak uang Rp550.000 kita sudah bisa breeding entok dengan perbandingan 1 ekor pejantan dan juga 5 ekor indukan. Daripada uang yang disimpan-simpan, dan juga kawan-kawan sekalian atau adik-adik sekalian yang masih sekolah, masih SMA, jadikan ini sebagai tabungan untuk biaya ataupun kebutuhan lainnya di luar kebutuhan sekolah. Jadi kita tidak mengandalkan suplai dari orang tua. Nah, jadi simak video ini ya kawan-kawan sekalian. Nah, di sini saya targetkan sistem breeding ini itu di jangka waktu 2 bulan. Jadi 2 bulan kita wajib sudah menetaskan anakan entok. Nah, setelah kita sudah memiliki indukan dan juga basor, kita masuk ke pembahasan kita di pakan. Nah, pakan yang ada di tempat saya itu contohnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian itu rumahnya dekat pasar, pajak gitu lah. Kalau di Medan pajak namanya, itu tempat jualan sayur, jualan daging, jualan ayam, segala macam kalau namanya pajak. Kalau orang Medan dibilang pajak udah tahu semuanya. Nah, kalau di Jawa namanya pasar. Nah, jadi kita bahas di pembahasan kita itu jika rumahnya dekat pajak. Nah, rumah saya dekat pajak Kampung Lalang, Bang. Nah, ataupun dekat pajak Mancur Batu, dekat pajak Melati Medan, atau dekat pajak Bawah Binjai. Nah, itu semuanya ada pajaknya. Jadi kalau kawan-kawan sekalian itu rumahnya dekat pajak, saya sarankan itu masuk aja ke area pajak, terus cari peternak, cari penjual ikan lele, penjual ikan nila, penjual ikan mas, atau penjual ikan laut, itu ditanyakan. Pura-pura aja, bukan pura-pura, beli saja dulu ikan lele 1 kg, ikan laut 1 kg atau apa 1 kg. Itu bertujuan untuk membangun komunikasi awal mulanya kita membuat kontraknya. Jadi kita bilang, kita beli 1 kilo, kita bilang, Pak, boleh nggak itu insang ikan lelenya, usus ikan lelenya, atau usus ikan lautnya, usus ikan masnya itu saya bawa pulang. Nah, pasti para penjual itu antusias karena dia lebih enteng pada saat pulang, tidak membawa sampah lagi, tidak membawa limbah ikan lagi ke rumah untuk dibuang. Nah, jadi kita ambil saja, terus lama kelamaan dalam jangka waktu
1 bulan itu kita bilang saja, Pak, saya boleh nggak kontrak, saya ambil setiap hari limbah ikan lelenya, limbah ikan masnya, limbah ikan lautnya, itu saya ambil setiap hari. Jadi kontraknya per 1 bulan. Berapa kira-kira? Nah, kita kasih harga saja, yang mana harga tersebut itu saya sarankan itu pasti akan lebih murah dibandingkan kita membeli pelet. Nah, setelah itu pakan limbah ikan tadi kita bisa campurkan dengan dedak, yang mana dedaknya kita bisa cari di harga yang termurah. Ya, kalau di tempat saya itu memang dedaknya itu tidak ada menirnya sama sekali, memang kulit padi full yang digiling. Jadi harganya itu 1.300 sekarang kalau nggak salah teman-teman. Jadi harga dedak padinya itu 1.300 rupiah per kilogramnya. Jadi sangat murah ya teman-teman. Jadi dedak padi ini hanya sekedar campuran yang membuat teksturnya menjadi lebih disenangi entok. Karena awal mulanya anakan entok itu kan memakan pelet-pelet tersebut kan berwarna coklat. Jadi dia terbawa sampai ke usia dewasa memakan makanan yang berwarna coklat dan berbau amis teman-teman. Jadi pakannya sudah kita lengkapi dengan karbohidrat dari kulit padi yang digiling ataupun bisa disebut dengan dedak. Kita bisa melengkapi protein ini dengan limbah ikan. Nah, jika teman-teman sekalian rumahnya dekat persawahan, bisa juga untuk mencari keong mas, bekicot, atau rumahnya dekat danau, dekat sungai. Kok tempat saya ini dekat sungai. Kalau rajin saja untuk mencari kijing itu bisa teman-teman sekalian, atau mencari keong mas bisa. Kalau lagi rajin ataupun lagi kosong waktu itu dicari. Nah, di kolom komentar banyak sekali yang bertanya, bekicotnya, keong masnya itu diapain, apa dikasih mentah atau dimasak dulu? Kalau di tempat saya itu dimasak kawan-kawan sekalian, karena dia memang lebih bagus dimasak. Jadi kuman-kuman itu mati, dan juga memang yang matang itu lebih bagus untuk dikonsumsi hewan unggas kita. Nah, ini adalah contoh anakan entok yang ada di tempat saya. Nah, jadi setelah pakannya sudah terpenuhi dan sudah berhasil kita dalam proses pemberian pakan, entoknya juga suka, maka perlakuan selanjutnya ialah kita pemberian pakan tambahan berupa sayur-sayuran. Jadi kita bisa menanam kangkung ataupun daun ubi, itu bisa kita berikan untuk cemilan di siang hari. Kita cacah saja atau kita cincang-cincang baru kita berikan di area kandang kita. Itu untuk melengkapi hijauan entok kita, untuk memenuhi seratnya teman-teman sekalian. Jadi memang itu serat sangat baik untuk proses pembentukan telur, cangkang telur itu sangat baik dia. Protein juga bisa memicu ataupun bisa merangsang indukan ini cepat bertelur. Jadi protein dari limbah ikan ini saya akui memang sangat baik untuk memicu indukan entok ini cepat bertelur dan gemuk kawan-kawan sekalian. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu saja dia sudah mulai mencari tempat petarangan telur untuk ditempati. Jadi 2 minggu pertama itu dia sudah bertelur teman-teman sekalian. Kalau biasanya menurut pengalaman saya 2 minggu pertama itu dia sudah bertelur, itu lebih kurang perindukannya itu sampai dengan 15 butir. Jadi kita estimasikan saja perindukan memiliki telur 15 butir. Nah, ini salah satu contoh telurnya teman-teman sekalian. Memang full ya, satu tarangan. Ini sudah mau menetas. Tuh, sudah kelihatan paruhnya. Sudah mulai mau menetas dia. Jadi saya dokumentasikan sebagai kenang-kenangan. Nah, kawan-kawan sekalian, 15 butir itu biasanya tempat saya itu 98% menetas. Jadi kita buat 13 ekor perindukan menetaskan anakan entoknya. Jadi untuk teman-teman sekalian, 13 butir kalau 5 ekor indukan saja kita buat sudah menghasilkan 65 ekor anakan entok satu periode, yang tadinya perbandingan 1 ekor induk basor dan juga 5 ekor indukan. Jadi satu periode saja kita sudah bisa menghasilkan 65 ekor anakan entok dengan modal 5 ekor indukan. Nah, jika 13 ekor yang menetas, kalau tadi telurnya 15, ada yang 15, terkadang ada yang 15 menetas semua. Memang rata-rata menetas sempurna karena memang saya seleksi telurnya. Saya center dalam jangka waktu 1 bulan tuh kita bisa mengecek kefertilan telur entok. Nah, jadi caranya itu di center dengan center HP aja bisa teman-teman sekalian. Kita center
itu telurnya. Kita lihat jika ada embrionya yang sudah bergerak-gerak, sudah ada berurat-urat, nah itu berarti seperti berurat dia, berarti itu telurnya fertil. Jika tidak fertil itu biasanya langsung saya singkirkan, bisa dimasak atau dikonsumsi, bisa dijual segala macam lah teman-teman sekalian. Ya, jadi itu untuk menghindari telur entok yang tidak menetas nantinya. Jadi saya seleksi. Jadi 65 ekor anakan entok itu di periode pertama. Jadi harga anakan entok itu sekarang di harga 12.000 sampai dengan maksimalnya 13.000. Kita buat saja di harga 12.000 teman-teman ya sekalian. 12.000 dikali 60 ekor saja. Jadi kan tadi 65 ekor, kita buat saja 60 ekor lah. 65 ekor jika kita jual di usia 5 hari itu harganya tetap sama teman-teman sekalian. Mau 1 minggu, 5 hari, mau 8 hari itu tetap harga pasarannya di area Medan 12, 13, 14. Jadi kita buat saja di harga terendah di Rp12.000. Rp12.000 dikali 60 ekor anakan entok itu menghasilkan uang Rp720.000 kawan-kawan sekalian. Nah 12.000 dikali 60 ekor anakan entok sama dengan 720.000. Jadi modal awal tadi kita berapa teman-teman sekalian? Rp550.000. Jadi kalau untuk menutupi operasional awal bisa kita jual, ataupun jika ingin meraup keuntungan yang lebih banyak itu bisa kita besarkan. Contohnya kawan-kawan sekalian, kita itu dapat 60 ekor anakan entok, 30 ekornya kita jual, 30 ekornya kita pelihara. Nah kita pelihara aja 30 ekor pejantan selama lebih kurang 4 bulan ataupun 5 bulan lah maksimalnya. Kalau 5 bulan itu harganya bisa mencapai Rp150.000 per ekornya. Jadi itu bisa meraup cuan yang lebih tinggi. Nah pasaran 150 jika kita besarkan basor tadi dikali 30 ekor kita sudah menghasilkan lebih kurang Rp4.500.000. Jadi 30 ekor bisa kita jual untuk biaya operasional dan kontrak pakan itu cukup menguntungkan ya teman-teman sekalian. Jadi walaupun kita hanya beternak di 5 ekor indukan dan 1 ekor basor, saya rasa cuannya cukup untuk tabungan kita ke depannya, ataupun nambah aset, menambah indukan lagi. Uangnya kita jual tadi basor atau jual tadi anakan, kita tambah indukan, itu juga cukup bagus. Targetkan saja teman-teman sekalian itu memiliki 20 ekor indukan, sekiranya untuk tambah-tambahan saja lah, untuk tambah-tambahan pemasukan kita bulanan dari jual anakan. Nah, itu bisa cukup baik lah prospeknya, apalagi sekarang ini memang lapangan pekerjaan cukup sulit untuk didapatkan. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Jangan lupa ya kawan-kawan sekalian di like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.